India masih setia dengan AS, tolak mata uang BRICS. Trump bawa AS keluar dari banyak organisasi PBB. Tekanan kuat AS, Panama lucuti pengaruh Cina. Operasi Uni Eropa, tangkapi armada bayangan Rusia di Laut Baltik. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesti Handayani di program Resum Pojok Negeri Media. Menteri Perdagangan India Piyush Goyal menegaskan bahwa India tidak mendukung mata uang BRICS dalam bentuk apapun. India tidak ingin berbagi mata uang yang sama dengan China. Berikut informasi selengkapnya. India menegaskan sama sekali tidak mendukung dibentuknya mata uang bersama BRICS yang sempat digadang-gadang bakal menjadi pesaing dolar Amerika Serikat atau USD. Selain tak ingin dicap AS mendukung dedolarisasi, India juga beralasan tak ingin berbagi mata uang dengan rivalnya sesama pendiri BRICS, China. Penolakan itu diungkapkan Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, yang menegaskan bahwa India tidak mendukung mata uang BRICS dalam bentuk apapun. Ia juga menegaskan bahwa India tidak ingin berbagi mata uang yang sama dengan China. Seperti diketahui, India dan China telah berselisih selama lebih dari 5 dekade terkait sengketa perbatasan dan perang dagang. Menerima sikap China dinilai akan membuat pemerintahan Modi tampak lebih lemah dan menghambat prospek elektoralnya. Mengutip Watcher Guru, Gubernur Bank Sentral India atau RBI, Shakti Kanta Das juga turut mengatakan bahwa India tidak mendukung dedolarisasi. Pernyataan-pernyataan ini kemungkinan besar yang membuat Trump mengecualikan India dari ancaman tarif. India dinilai sepenuhnya mendukung prospek dolar AS. India juga membutuhkan dolar AS karena ekonominya bergantung pada kemajuan Amerika melalui sektor teknologi informasi dan sektor-sektor lainnya. AS telah berinvestasi besar di India karena kantor-kantor cabang dan campur tangan dengan bisnis dapat terbukti merugikan bagi pemerintah Modi. Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar berulang kali mengatakan dalam beberapa wawancara bahwa mereka tidak mendukung inisiatif dedolarisasi. Ia menjelaskan bahwa India akan menyelesaikan perdagangan dalam mata uang lokal dengan negara-negara lain hanya jika sesuai dengan perjanjian perdagangan. Jaishankar juga memuji Trump dan mengatakan bahwa India memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan Gedung Putih yang baru. Ia menegaskan bahwa India akan bekerja sama erat dengan AS dan akan menggunakan dolar untuk penyelesaian pembayaran. Menteri tersebut juga mengungkapkan bahwa India tidak berupaya untuk membentuk mata uang BRICS baru dan tidak akan mendukung penurunan nilai tukar dolar AS. Namun, terlepas dari sikap India, rencana untuk meluncurkan mata uang BRICS tak sepenuhnya berhenti. Karena China, Rusia, dan Iran diketahui masih terus mengejar ide tersebut.
Dedolarisasi adalah tujuan pertama dan terpenting dari ketiganya karena mereka ingin mengakhiri ketergantungan pada dolar AS. Beragam sikap keras diperlihatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, terhadap atau PBB. Dirinya rencana menarik Washington dari sejumlah badan dunia yang berada di bawah organisasi multilateral tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah keras terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini dibuktikannya dari rencananya untuk menarik Washington dari sejumlah lembaga yang berada di bawah organisasi multilateral itu. Mulai dari WHO hingga UNHRC dan UNESCO. Trump menyebut niatnya untuk keluar dari seluruh organisasi itu didasari sikap lembaga yang seringkali kurang adil terhadap semua negara dunia. Ia juga menitikberatkan kontribusi Amerika Serikat yang besar dalam semua organisasi itu. Berikut sejumlah organisasi PBB yang diniatkan Trump untuk keluar dikutip dari berbagai sumber. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Trump memutuskan untuk mengeluarkan negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Senin 20 Januari 2025. Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi presiden. Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya Amerika Serikat dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi COVID-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak. Keluarnya Amerika Serikat dari WHO pun memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Pasalnya, Amerika Serikat menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, anggaran 2 tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024 hingga 2025 adalah 6,8 miliar US dollar. Pada periode tersebut, Amerika Serikat membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan. Di luar WHO, Amerika Serikat sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan 15,8 miliar US dollar pada tahun 2022. Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHRC dan UNRWA. Trump berencana menghentikan keterlibatan Amerika Serikat dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHRC dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk Badan Bantuan Palestina PBB, UNRWA. Hal ini terjadi setelah pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Senin 3 Februari 2025. Mengutip Reuters, langkah ini diumumkan langsung oleh seorang pejabat Gedung Putih. Manuver ini sejalan dengan paham Netanyahu yang telah lama mengkritik UNRWA dengan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel. Selama masa jabatan pertama Trump dari tahun 2017 hingga 2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA dengan mempertanyakan nilai dari organisasi itu. Ia saat itu mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel
dan menyerukan reformasi. Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. Amerika Serikat saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. Namun, di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, Amerika Serikat sempat terpilih kembali dan menjabat untuk masa jabatan 2022 hingga 2024. Pada masa Biden, Amerika Serikat adalah donor terbesar UNRWA dengan menyediakan 300 juta US dollar atau 4,9 triliun rupiah hingga 400 juta US dollar atau 6,5 triliun rupiah per tahun. Namun Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza. Kongres Amerika Serikat kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan ulang terhadap keanggotaan Amerika Serikat di Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, yang mengatakan hal ini merupakan bentuk sikapnya yang memandang PBB sebagai lembaga yang tidak bekerja dengan efektif. Pada masa jabatan pertamanya, Trump sempat mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaan UNESCO karena bias anti-Israel. Diketahui, UNESCO memasukkan sejumlah tempat yang diklaim Israel menjadi milik Palestina, yang juga merupakan anggota lembaga yang berpusat di Paris itu. Pada masa administrasi Biden, Amerika Serikat kembali menjadi anggota UNESCO setelah acara resmi menerima konstitusi lembaga itu pada 10 Juli 2023. Beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Finlandia, Estonia, Lituania, dan Latvia, sedang mempertimbangkan langkah signifikan untuk menyita kapal-kapal Rusia yang berada di Laut Baltik. Inisiatif ini diambil sebagai upaya merusak perdagangan Rusia, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan akibat invasi Moskow ke Ukraina dan dampak sanksi internasional terhadap Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Beberapa anggota Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk memperkuat kerangka hukum untuk menyita kapal-kapal di Laut Baltik dengan tujuan untuk merusak perdagangan Rusia. Melansir Politico, mengutip sumber bahwa Finlandia, Estonia, Lituania, dan Latvia diduga berusaha untuk menargetkan kapal-kapal atas dasar lingkungan dan pembajakan. Negara-negara barat yang telah berusaha untuk menemukan cara untuk mengekang ekspor energi Rusia telah menuduh Moskow menggunakan armada bayangan untuk menghindari sanksi. Dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat juga telah menuduh Moskow menyabotase kapal bawah laut di Baltik, meskipun tidak ada bukti yang diberikan untuk mendukung tuduhan-tuduhan ini. Menurut sumber Politico,
keempat negara bermaksud untuk menyita kapal-kapal armada bayangan yang diduga sebagai ancaman terhadap lingkungan dan infrastruktur, dan mencari dukungan Uni Eropa untuk inisiatif tersebut. Mereka dapat mengubah undang-undang nasional untuk memudahkan penyitaan kapal-kapal yang berada di laut lepas, termasuk dengan mewajibkan daftar perusahaan asuransi untuk operasi maritim di Baltik. Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Sahna, mengatakan kepada kantor berita tersebut bahwa ada banyak peluang untuk memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap Rusia. Desember lalu, Finlandia menyita kapal tanker Eagle S di tengah penyelidikan atas kerusakan kabel listrik S-Link 2. Kapal tersebut tetap disita meskipun otoritas Finlandia dilaporkan tidak menemukan bukti adanya pelanggaran. Sebaliknya, sebuah kapal kargo Norwegia dengan awak yang semuanya orang Rusia dibebaskan pada akhir Januari setelah polisi Norwegia menyimpulkan tidak ada alasan untuk melanjutkan penahanannya. Pihak berwenang Latvia telah meminta penyitaan Silver Dania atas insiden yang melibatkan kabel optik milik penyiar nasional LVRTC awal bulan yang sama. Moskow menuduh negara-negara barat menyebarkan narasi palsu yang membingkai kecelakaan rutin sebagai bukti kampanye sabotase Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, telah mengkritik pemasok karena kemunafikan yang fantastis dengan mengutip kurangnya temuan dalam penyelidikan Eropa atas penghancuran jaringan pipa gas Nord Stream pada September 2022. Tidak adanya penyelidikan atas insiden itu menunjukkan bahwa negara-negara Uni Eropa menganggap ancaman Joe Biden terhadap infrastruktur Rusia Jerman tepat, kata Zakharova bulan lalu, merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh Presiden AS saat itu, beberapa bulan sebelum serangan itu. Presiden Vladimir Putin telah menggolongkan sanksi Barat sebagai alat tekanan non-ekonomi yang digunakan oleh negara-negara yang tidak mampu bersaing dengan Rusia secara setara. Ia memandangnya sebagai tantangan untuk memperbaiki ekonomi nasional. Amerika Serikat atau AS mencetak kemenangan diplomatik di Amerika Latin setelah Panama memutuskan untuk tidak memperpanjang partisipasinya dalam inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative atau BRI Cina. Langkah ini menjadi pukulan bagi Beijing yang selama ini berusaha memperluas pengaruh ekonominya di kawasan melalui investasi infrastruktur berskala besar. Berikut informasi selengkapnya. Amerika Serikat mencetak kemenangan diplomatik di Amerika Latin setelah Panama memutuskan untuk tidak memperpanjang partisipasinya dalam inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative atau BRI Cina. Keputusan ini disambut baik oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menyebutnya sebagai langkah besar ke depan bagi hubungan bilateral Amerika Serikat-Panama serta keberlanjutan status netral terusan Panama. Langkah ini menjadi pukulan bagi Beijing yang selama ini berusaha memperluas pengaruh ekonominya di kawasan melalui investasi infrastruktur berskala besar. Pemerintahan Presiden Donald Trump
telah lama menuding Cina menggunakan BRI sebagai alat diplomasi jebakan utang, yakni strategi yang membuat negara penerima investasi terjebak dalam ketergantungan finansial terhadap Beijing. Dalam pertemuannya dengan Rubio, Presiden Panama, Jose Raul Mulino, menegaskan bahwa negaranya tidak akan memperbarui keterlibatannya dalam BRI dan bahkan bisa mengakhiri partisipasinya lebih awal. Rubio yang mengunjungi Panama sebagai bagian dari tur pertamanya ke Amerika Latin dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, segera merespon keputusan tersebut dengan optimisme. Keputusan Panama ini menambah daftar negara yang mundur dari BRI setelah menghadapi tantangan finansial akibat proyek-proyek Cina. Sebelumnya, Italia menarik diri dari inisiatif tersebut pada 2023, sebagian besar karena tekanan Amerika Serikat dan kekhawatiran atas meningkatnya ketergantungan ekonomi pada Beijing. Profesor Yan Zhong Huang, peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, menyebut langkah Panama sebagai kemenangan diplomasi brinkmanship Trump, tetapi mempertanyakan apakah strategi serupa dapat diterapkan di wilayah lain. Sementara itu, Kedutaan Besar Cina di Washington tidak memberikan komentar terkait keputusan Panama maupun isu terusan Panama. Panama adalah negara pertama di Amerika Latin yang secara resmi bergabung dengan BRI pada November 2017. Hanya 5 bulan setelah mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke Cina. Sejak saat itu, Beijing telah berinvestasi dalam berbagai proyek besar di Panama, termasuk pembangunan jembatan keempat di atas terusan Panama yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik negara Cina. Namun, keterlibatan perusahaan Cina di sekitar terusan Panama telah lama menjadi perhatian Washington. Beberapa perusahaan Cina, termasuk CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong, saat ini mengoperasikan 2 pelabuhan di kedua ujung terusan Panama, yang dianggap sebagai posisi strategis yang berpotensi mengancam kepentingan Amerika Serikat. Pemerintahan Trump menganggap kehadiran Cina di sana sebagai ancaman langsung terhadap perjanjian netralitas Amerika Serikat Panama yang ditandatangani pada 1977. Menurut Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Rubio menyampaikan pesan langsung dari Trump kepada Mulino bahwa keberadaan Cina di sekitar terusan adalah pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Sebagai tanggapan, Mulino mengisyaratkan bahwa Panama akan meninjau ulang konsesi selama 25 tahun yang diberikan kepada CK Hutchison Holdings yang diperpanjang pada 2021. Ia mengatakan bahwa audit terhadap kesepakatan ini akan dilakukan sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Bagi Washington, keputusan Panama untuk meninggalkan BRI adalah keberhasilan diplomatik yang memperkuat pengaruh Amerika Serikat di kawasan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina. Namun, langkah ini juga menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi Panama, mengingat Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesarnya. Beijing telah lama membela inisiatif BRI sebagai program pembangunan global yang telah membantu lebih dari 100 negara dalam membangun infrastruktur utama seperti pelabuhan, jembatan, dan rel kereta api. Namun,
Berbagai negara yang berpartisipasi dalam proyek ini menghadapi tantangan besar akibat biaya proyek yang tinggi dan kesulitan dalam membayar kembali pinjaman dari Cina. Dengan makin banyak negara mempertimbangkan untuk menarik diri dari BRI, masa depan inisiatif ini kini dipertanyakan. Apakah Panama akan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan Cina? Ataukah keputusan ini hanya bersifat spesifik terhadap konteks geopolitik di Amerika Latin? Bagi Amerika Serikat, keputusan Panama adalah sinyal bahwa strategi Trump dalam menekan negara-negara Amerika Latin untuk menjauh dari Cina mulai menunjukkan hasil. Namun, apakah Washington dapat mempertahankan momentum ini di wilayah lain, terutama di Asia dan Afrika, di mana pengaruh Cina jauh lebih kuat, masih menjadi pertanyaan besar. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.